Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq, hasil akhir dari ibadah itu adalah zillul ubudiyah wa izzuhu. Semakin orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya harus semakin tawadhu. Harus semakin merasa rendah, rebah, sembah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hasilnya bukan itu, berarti ibadah itu tidak berpengaruh pada kita. Bahkan mungkin ibadah itu berpengaruh buruk kepada kita kalau hasilnya justru kita itu bangga, merasa hebat, merasa kita ini lebih baik daripada yang lain. Wah, ini perasaan berbahaya sekali, ya. Kepada siapapun kita berbicara ini, karena kita melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah yang paling mulia di muka bumi ini, justru dipenuhi dengan kerendah hatian, ketawadhuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian sehingga dalam riwayat disebutkan apabila beliau jalan, beliau selalu dalam keadaan menunduk. Ketika ditanya, "Mengapa engkau berjalan seperti ini?" Beliau mengatakan bahwa aku berjalan seperti ini karena aku malu pada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini, menurut antum, mumpung kita masih di awal-awal, apa yang seharusnya sebagai seorang muslim, apa yang paling mendasar dan seharusnya, tentunya ibadah ya, tapi masalahnya apa itu ibadah, kenapa ibadah sebulan ini kita intensifkan tidak berdampak signifikan setelah itu karena berpengalaman tahun-tahun sebelumnya. Itu sebenarnya apa yang seharusnya kita lakukan terkait dengan ibadah di bulan Ramadan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini yang kita tahu adalah juga bulan kita menjalankan saum atau puasa, dan dalam menjalankan puasa, hakikat dari puasa itu adalah menahan diri. Memang secara fisik kita menahan diri dari makan dan minum, dan juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan lainnya. Tetapi lebih daripada itu, hakikat menahan diri itu adalah kita mendidik jiwa. Karena di antara potensi jiwa manusia itu adalah syahwat dan ghadab. Syahwat itu adalah daya dorong pada diri manusia, atau katakanlah daya yang menginginkan sesuatu, daya hasrat ya. Sementara ghadab itu biasanya disebut amarah dan juga fungsinya adalah dorongan. Para ahli akhlak mengatakan bahwa syahwat dan amarah diperlukan oleh seluruh makhluk hidup dalam rangka melanjutkan kehidupannya di satu sisi. Di sisi lain, amarah itu diperlukan oleh manusia sebagai fungsi untuk menolak bahaya dan ancaman. Nah, di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu ibadah yang secara fisik dan secara batin, secara lahir dan batin bermuara pada penahanan diri. Berpantang dari makan dan minum yang sesuatu yang biasa kita lakukan dan biasanya tanpa rencana, asal kita makan, asal kita minum. Kali di bulan ini Allah meminta kita untuk menahan dari waktu tertentu sampai waktu tertentu. Artinya ada waktu di mana spontanitas makan minum kita cegah, kita atur, kita disiplinkan, dan ini semua adalah suatu pendidikan diri, pendidikan jiwa. Lalu hakikat ibadah itu sendiri juga menurut ahli-ahli ma'rifat
sesungguhnya antara lain ya, bertujuan untuk mengenalkan manusia pada dirinya sendiri. Karena ibadah bukan tidak berguna bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah manusia itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah manusia berguna, bermanfaat bagi manusia itu sendiri, bagi pelaku ibadah itu sendiri. Nah, di antara manfaat dan tujuan ibadah yang diharapkan itu adalah mengenal diri manusia sendiri. Karena seringkali ibadah itu tidak berdampak karena tidak berdampaknya ibadah kita akibat dari ibadah itu tidak didasari oleh suatu upaya untuk mengenal, suatu upaya untuk mentafakuri dan merenungi diri kita sendiri di saat kita beribadah. Ulama akhlak mengatakan bahwa ketika kita beribadah, kita harus ingat siapa kita sebagai hamba dan siapa yang kita hadapi dan kita tuju sebagai pencipta kita. Sehingga para ulama mengatakan bahwa inti ibadah itu adalah mengenal diri kita sendiri sebagai hamba yang sedang mengagungkan Tuhan yang maha sempurna, maha mutlak, dan maha kaya, dan maha tidak membutuhkan si hamba itu. Oleh sebab itu, Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq mengatakan bahwa inti ibadah itu adalah dhillul ubudiyah wa izzul rububiyah, yaitu penghayatan atas hinanya hamba di hadapan mulia dan agungnya Tuhan. Ini sebenarnya intinya. Nah, kalau kita beribadah dengan landasan seperti ini, maka kita akan menghayati hakikat ibadah kita. Laku ibadah kita akan berdampak pada pengenalan kita pada diri kita sendiri. Dan kalau kita bisa mengenali diri kita sendiri, maka secara otomatis kita bisa mengenali Tuhan kita. Berdasarkan sebuah pernyataan yang umum kita dengar, yang sebagian mengatakan itu adalah hadis qudsi, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali, dan ini digunakan kata arafa, artinya mengenali secara langsung. Mengenali, memakrifati itu beda dengan mengetahui. Kalau mengetahui biasanya objeknya bisa di jauh sana, tapi kalau mengenali itu harus sesuatu yang dekat. Dan arafa nafsahu artinya mengenali dirinya secara dekat, maka dia bisa mengenali Tuhannya secara dekat. Apa sebenarnya khulasah dan intisari dari mengenali diri? Yaitu mengenali makom kehambaan. Dan ketika kita mengenali makom kehambaan, kita sebagai hamba secara otomatis kita akan mengenali keagungan, kesucian zat yang kita sembah. Karena manusia ini tidak memiliki apa-apa, ya, tidak bisa menghindarkan dirinya dari bahaya, dan juga tidak bisa menarik untuk dirinya suatu manfaat. Kelemahan ini harus kita sadari saat kita beribadah kepada Allah. Sedemikian sehingga ada getaran penghambaan. Jadi penghambaan itu bukan konsep, tapi suatu getaran, suatu rasa yang dialami oleh manusia ketika dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Tuhannya. Nah, di bulan Ramadan ini kita harus memberi ruang untuk pengalaman ini dan penghayatan seperti ini secara lebih masif lagi, lebih intensif lagi, lebih mendalam lagi. Dengan mengenali diri kita akan tahu siapa kita, apa peran kita hidup di dunia, apa tanggung jawab kita. Dan kita mengenali diri ini harus secara jujur. Jangan meletakkan diri kita di tempat yang sebetulnya bukan tempat kita. Banyak orang mengira bahwa dirinya itu pemimpin, padahal dia bukan pemimpin. Dengan mengenali diri kita bisa tahu, oh ternyata saya ini hanya pelayan. Lalu dia akan menjalankan bagaimana saya melayani yang sebaik-baiknya. Melayani sang pemimpin dengan sebaik-baiknya. Lalu juga dengan mengetahui bahwa diri kita tidak memiliki ilmu, kita akan terdorong untuk belajar, mengetahui lebih banyak. Ini peran lain lagi yang harus disadari.
Nah, hasil akhir dari pengenalan diri, sebagaimana yang dikatakan oleh ahli-ahli, oleh urafa, oleh imam-imam suci, adalah rasa tawadhu, rasa rendah hati. Rendah hati itulah yang akan membawa manusia dari makam rendah menuju kepada makam-makam yang lebih tinggi. Bukan memulai ibadah dengan besar hati, dengan perasaan saya sudah ibadah. Kalau perasaan itu yang kita tonjolkan pada saat kita memulai ibadah, maka ibadah kita tidak akan ada dampaknya sama sekali. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis qudsi, Nabi Musa, dan ini terkenal sekali, pernah menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan seruan, ya Rabb zahidin, wahai Tuhan orang-orang yang zuhud. Nah, Allah menjawab labbaik. Ini suatu ungkapan jawabannya, menyambut dengan satu kali sambutan. Kemudian Nabi Musa mengatakan, wahai Tuhan orang-orang yang berilmu. Allah pun menyambut dengan satu kali jawaban. Wahai Tuhan orang-orang yang beramal. Wahai Tuhan orang yang bertaat, al-muti'un. Wahai Tuhan orang-orang yang beramal saleh dan lain sebagainya, tetap sekali sambutan datang dari Allah. Tetapi begitu Nabi Musa mengungkapkan kalimat seruan, wahai Tuhan hamba-hamba yang bermaksiat, Allah menjawab 3 kali, labbaik labbaik labbaik. Artinya Allah melihat orang yang bermaksiat itu dengan mata yang lebih sayang kalau dia ingat posisinya sedang bermaksiat. Allah menyukai hamba yang menghadap Allah dalam posisi lemah, dalam posisi mengharap, mendamba, bukan dalam posisi besar hati, merasa hebat, merasa berilmu, merasa lebih daripada yang lainnya. Apabila perasaan ini yang hadir pada saat kita hendak beribadah, secara otomatis ibadah kita tidak akan punya dampak. Kalau tidak, ibadah kita malah berdampak negatif. Itulah mengapa para ulama mengatakan ibadah yang dimulai dengan riya, ibadah yang dimulai dengan kibir, hasil dari ibadah itu hanya akan menambah kecongkaan dan keriaan kita dan ujub kita. Nah, itulah mengapa di dalam ibadah kita di bulan Ramadan ini secara khusus kita harus menempatkan diri kita dalam posisi hamba yang tidak memiliki apa-apa. Nah, mengenali diri kita artinya menghayati kehambaan kita. Bagaimana caranya? Nah, apakah dengan perenungan atau belajar lama atau bagaimana cara pengenalan diri itu? Nah, betul. Para ulama mengatakan ada 2 cara. Cara teoritis dan cara praktis. Cara teoritis adalah dengan kita melakukan tafakkur. Kita melihat dari mana kita berasal, siapa kita ini, memulai dari mana, kita karir kita dari setetes air yang hina. Dari situ kita bermula karir kita. Dan kemudian kita lihat betapa kita, siapapun kita itu, sejak kita bayi hidup di dunia, bahkan sejak kita dalam kandungan, kita selalu dalam posisi meminta bantuan yang lain. Dalam posisi helpless, lemah. Kalau tidak ada bantuan dari yang lain, maka kita hilang, habis. Apakah kita mati, ataukah kita sakit-sakitan, ataukah kita mengalami problematika yang terus-menerus. Nah, itu salah satu cara yang diajarkan oleh ulama, yaitu mentafakkur. Dan ketika kita tafakkur dan merenungi diri kita, perjalanan kita, dan kemana kita akan, dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi, maka kita akan selalu dalam perasaan rendah, lemah. Perasaan itu ketika menghadapi Allah, itulah yang harus kita tonjolkan.
dalam berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah kita, perasaan itu yang harus kita tumbuhkan justru. Ya. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya Allah berada di hati-hati yang hancur hatinya. Orang-orang yang hancur, al-munkasirati qulubuhum. Orang-orang yang hancur hatinya. Dalam petikan doa Kumail yang kita sering baca, doa Nabi Khidir yang diriwayatkan oleh Kumail bin Ziyad, kita diajarkan untuk mengatakan bahwa kita tidak memiliki apa-apa kecuali orang yang senjatanya adalah tangisan. Ini dalam berhadapan dengan Allah harus karakter ini yang kita bawa. Nah, ini satu cara teoritis. Tapi ada cara praktis, yaitu dengan kita melakukan ibadah-ibadah ini, mengulang-ulang. Jadi pendidikan itu katanya sekarang pun para ahli pendidikan mengatakan cara manusia mendidik yang paling efektif itu adalah dengan meniru. Satu. Jadi kalau kita lihat gerak-gerik salat ini sebetulnya tiruan gerakan dari para hamba Allah yang Allah sucikan. Gerakan ini sendiri kalau kita tiru, dia akan memiliki dampak pada kita. Seperti kalau orang mau belajar karate, belajar jujitsu, belajar pencaksilat, dia kan harus ada gerakan yang dia tiru. Gerakan yang dia tiru ini akan berdampak secara psikologis pada dirinya. Tapi pendidikan itu, para ahli pendidikan juga mengatakan selain meniru, imitasi, ada juga faktor repetisi. Jadi harus diulang-ulang. Tiruannya ini juga harus diulang-ulang. Ini dua cara praktis dan dua-duanya telah ditetapkan dalam syariat. Pertama, kita diajarkan serangkaian gerakan fisik, ya, ritus, meniru gerakan hamba-hamba Allah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan gerakan sholat ini adalah gerakan ahli surga. Ya kan, nanti di surga orang itu seperti itu. Juga gerakan para malaikat, maka para malaikat itu ada yang as-sajidun, mereka yang selalu bersujud, ada ar-raki'un, mereka yang selalu ruku', ada al-musabbihun, mereka yang selalu bertasbih, dan semuanya itu ada di dalam salat, ya. Juga gerakan puasa ini, as-shaimun, malaikat itu kan tidak makan bahkan, ya, dari sisi itu. Nah, dan ahli ibadah, para nabi, para wali Allah itu berpuasa itu adalah rutinitas mereka, perbuatan rutin mereka, bukan hanya di bulan Ramadan. Kita disuruh untuk meniru itu. Nanti peniruan ini akan punya dampak praktis terhadap diri kita. Lalu tidak cukup meniru, tapi harus mengulang-ulang supaya peniruan itu benar-benar memberikan efek yang menempel pada diri kita. Jadi bukan tanpa maksud itu pengulangan-pengulangan itu. Secara khusus semua pengulangan itu punya maksud. Ahli-ahli teori pendidikan sekarang pun mengakui itu, bahwa pengulangan itu berdampak bagi sang anak didik. Nah, kita diajarkan untuk mengulang-ulang ritus-ritus tertentu, gerakan-gerakan tertentu, biar peniruan kita, imitasi kita itu memiliki dampak yang makin meresap di dalam diri kita, jiwa kita. Berdiri menghadap maksudnya apa? Ruku maksudnya apa? Nah, sujud maksudnya apa? Berdiri duduk di antara dua sujud apa? Berdiri setelah ruku apa? Mengangkat doa dalam sholat apa? Dan tasbih yang kita baca, kalimat-kalimat yang kita baca dalam sholat maksudnya apa? Nah, ketika kita amalkan ini dengan tadi itu teoritisnya juga kita lakukan, barulah dia akan berdampak. Nah, sebagaimana tadi yang saya katakan, hasil akhirnya ternyata sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq, hasil akhir dari ibadah itu adalah zillul ubudiyah wa izzuhu. Semakin orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya harus semakin tawadhu'. Harus semakin merasa rendah, rebah, sembah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hasilnya bukan itu, berarti ibadah itu
tidak berpengaruh pada kita. Bahkan mungkin ibadah itu berpengaruh buruk kepada kita kalau hasilnya justru kita itu bangga, merasa hebat, merasa kita ini lebih baik daripada yang lain. Wah, ini perasaan berbahaya sekali, ya. Kepada siapapun kita berbicara ini, karena kita melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah yang paling mulia di muka bumi ini, justru dipenuhi dengan kerendah hatian, ketawaduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedemikian sehingga dalam riwayat disebutkan apabila beliau jalan, beliau selalu dalam keadaan menunduk. Ketika ditanya mengapa engkau berjalan seperti ini, beliau mengatakan bahwa berjalan seperti ini karena aku malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perasaan bahwa Allah selalu hadir, mengawasi, menilai, melihat, inilah perasaan yang akan membawa hamba itu alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, mereka yang berjalan di muka bumi dengan keadaan keadaan yang rendah, keadaan yang perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa, berambisi berlebihan, yang akhirnya ambisinya itu justru menghancurkan dirinya. Berarti dia tidak mengenal dirinya itu. Kalau sudah tidak mengenal dirinya, ya efek ibadah berarti tidak berpengaruh kepada sang abid itu tadi. Nah, ini menurut saya di awal bulan ini kita harus bertekad untuk supaya bulan ini menjadi tempat kita merenung dan mengimitasi, ya, ritus-ritus itu, merepetisi, mengulang-ulang ritus itu, biar dampaknya kepada kita di akhir Ramadan kita menjadi hamba yang mengenal diri kita sendiri. Dan dengan mengenal diri kita, kita mengenal tugas-tugas kita, tanggung jawab kita. Tidak menjadi hamba yang lebay, ya. Bukan tugasnya diklaim sebagai tugasnya, bukan haknya diambil, bukan kedudukannya didudukin. Ini kan banyak orang itu yang problematika manusia ini kan karena bukan pemimpin memimpin, bukan berilmu merasa berilmu, mau berbicara sesuatu yang tidak diketahui. Ini problemnya kan ini, tidak mengenal diri. Problematika umumnya manusia ini kan ini, ya. Bukan alim merasa alim, bukan orang hebat merasa hebat, bukan orang suci merasa suci, dan sebagainya. Itu saya kira inti dari Ramadan ini buat